datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang semakin relevan nih di era digital, yaitu perilaku konsumen. Untuk lebih spesifiknya, kita akan membahas mengenai new parameter in consumer behavior. Yuk kita mulai. Perilaku konsumen merupakan salah satu bidang ilmu di mana mempelajari terkait cara individu, kelompok, serta organisasi dalam melakukan pemilihan, pembelian, pemakaian, dan memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan mereka. Nah, hal ini disampaikan oleh Kotler dan Schuller. Di era digital ini, cara konsumen berperilaku terus berubah. Sekarang ada parameter baru yang mempengaruhi perilaku ini. Yuk kita bahas satu persatu. Ada 5 parameter baru yang membentuk perilaku konsumen saat ini. Yang pertama, digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Hal ini memudahkan konsumen mengakses informasi, membeli barang secara online, dan bahkan mendapatkan rekomendasi produk dari algoritma. AI juga mempersonalisasi iklan dan layanan serta membentuk pola konsumsi baru. Yang kedua, kesadaran sosial dan lingkungan. Konsumen kini lebih peduli pada isu etis dan lingkungan. Banyak yang memilih produk ramah lingkungan, mendukung brand yang mempunyai misi sosial, atau yang mempraktikkan keberagaman dan keadilan. Yang ketiga, pengalaman konsumen lebih diutamakan. Orang sekarang tidak hanya membeli produk karena bagus, tapi karena pengalaman menyenangkan mulai dari tampilan website, layanan pelanggan, hingga unboxingnya. Lalu yang keempat, perilaku omnichannel. Nah, konsumen bisa mulai cari produk di Instagram, baca ulasan di YouTube, lalu beli di e-commerce. Semua saluran harus terhubung dan memberi pengalaman yang konsisten. Yang kelima, tuntutan kecepatan dan kemudahan. Konsumen ingin semua serba cepat dan mudah. Kalau proses pembelian rumit, mereka bisa langsung pindah ke brand lain yang lebih efisien. Nah, dengan memahami parameter ini dapat membantu pelaku bisnis menyusun strategi pemasaran yang lebih relevan dan tepat pada sasaran. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungan luar. Faktor internal berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri. Menurut para ahli seperti Setiadi Nugroho dan Philip Kotler, faktor ini tuh mencakup beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama, persepsi, yaitu cara seseorang melihat dan menafsirkan informasi. Misal, 2 orang melihat iklan yang sama, tetapi yang satu merasa produk itu menarik sementara yang lain merasa biasa saja. Nah, itu karena persepsi mereka yang berbeda. Yang kedua, pekerjaan. Jenis pekerjaan seseorang juga bisa mempengaruhi kebiasaan belanjanya. Sebagai contoh, seorang pekerja kantoran mungkin lebih sering membeli pakaian formal, sedangkan freelancer mungkin lebih fleksibel dalam memilih gaya berpakaian. Lalu yang ketiga, gaya hidup. Setiap orang punya gaya hidup yang berbeda-beda, mulai dari yang suka traveling, olahraga, hingga nongkrong di kafe. Nah, semua ini itu mampu mempengaruhi produk apa yang mereka beli. Yang keempat, kepribadian. Ini adalah ciri khas psikologis seseorang yang konsisten dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, orang yang cenderung introvert mungkin lebih suka belanja online dibanding datang langsung ke toko. Dan yang kelima, keyakinan dan sikap. Nah, keyakinan yang terbentuk dari pengalaman hidup dan pembelajaran juga sangat menentukan. Kalau seseorang percaya bahwa produk organik lebih sehat, dia akan cenderung memilih produk seperti itu. Faktor eksternal. Faktor ini datangnya dari luar diri konsumen. Ini termasuk pengaruh dari lingkungan seperti sosial, budaya, hingga kondisi fisik di sekitarnya. Yuk kita bahas. Yang pertama, budaya. Ini mencakup nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Misal, di budaya tertentu, membeli barang lokal dianggap lebih baik daripada membeli barang impor. Lalu yang kedua, kelas sosial. Orang dari kelas sosial yang berbeda biasanya punya pola konsumsi yang berbeda juga. Misalnya, kelas menengah ke atas mungkin lebih mementingkan kualitas, sementara kelas bawah lebih fokus pada harga. Yang ketiga,
kelompok referensi. Nah, ini tuh bisa berupa teman, komunitas, atau bahkan influencer di media sosial. Mereka bisa memberikan pengaruh besar terhadap keputusan pembelian seseorang. Yang keempat, keluarga. Ini merupakan salah satu pengaruh terbesar. Semisal, dalam keluarga muda, keputusan membeli popok atau susu formula biasanya melibatkan diskusi antar pasangan. Lalu yang kelima ada pemimpin opini. Nah, pemimpin opini ini merupakan orang-orang yang dianggap ahli atau berpengaruh, seperti selebgram atau reviewer produk. Mereka bisa mempengaruhi banyak orang untuk membeli suatu barang. Lalu yang keenam, situasi dan lingkungan fisik. Kondisi saat ini, kita berada di tempat belanja yang bisa mempengaruhi, misal pencahayaan yang nyaman, musik yang enak, atau bahkan penataan produk yang menarik bisa membuat kita membeli lebih banyak produk. Lalu yang ketujuh, harga dan distribusi. Harga tentu sangat berpengaruh, tapi bukan hanya harga saja, namun bagaimana produk itu dijual dan ataupun didistribusikan itu juga tidak kalah penting. Jadi, singkatnya, perilaku konsumen bukan lagi sekedar soal harga dan kebutuhan, tetapi juga soal nilai, pengalaman, dan teknologi. Baik teman-teman, cukup sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.